Never let them get inside your head. Francesco Bagnaia yang merasa minder menghadapi Marc Marquez di Jerez. Sirkuit Jerez selalu menyimpan aura emosional tersendiri bagi para pembalap MotoGP. Di tempat itulah mimpi, harapan, dan ketegangan saling bertabrakan di setiap tikungan. Tapi tahun ini, ada cerita yang lebih dalam dari sekadar balapan. Cerita tentang seorang pembalap andalan Ducati yang harus menelan kenyataan pahit. Francesco Bagnaia merasa dirinya belum cukup kuat untuk menandingi rekan setimnya sendiri, Marc Marquez. Pecco, sapaan akrab Bagnaia bukanlah pembalap biasa. Dia datang sebagai juara dunia 2 kali, pewaris ajaran Valentino Rossi, dan simbol kejayaan Ducati modern. Namun, kehadiran Marc Marquez di garasi yang sama, perlahan-lahan mengubah segalanya. Bukan hanya atmosfer tim, tapi juga keyakinan dalam dirinya. Aku tahu musim ini akan jadi musim tersulit sepanjang karierku, ujar Bagnaia dengan jujur. Jika aku berhasil menang, itu akan terasa seperti sebuah keajaiban. Karena jujur saja, Marc mungkin adalah lawan paling kompetitif yang pernah aku hadapi. Ada nada getir dalam pengakuan itu. Bukan karena kurang percaya diri, tapi karena Bagnaia tahu siapa yang sedang ia hadapi. Marquez bukan hanya cepat, tapi juga cerdas, agresif, dan kini, berkat Ducati, dibekali motor terbaik. Kombinasi yang membuatnya tak tertandingi dalam 4 seri pertama seri MotoGP sementara Bagnaia berusaha keras memahami ban, mencari grip, dan menata strategi, Marquez sudah menyatu dengan Desmosedisi GP24. Ia menyerang di saat tepat, menghemat ban saat dibutuhkan, dan memimpin balapan seolah ia tahu skenario setiap lapsnya. Hasilnya, 3 kemenangan sempurna dari 4 balapan awal. Bagnaia saat ini tertinggal 36 poin dari Marc Marquez di klasemen. Bukan jurang yang mustahil, tapi bukan pula yang mudah ditembus. Ia sadar, satu kesalahan kecil bisa membuatnya tertinggal lebih jauh. Dan dengan Jerez sebagai seri selanjutnya, trek yang dicintai publik Spanyol dan juga oleh Marc Marquez, tekanan itu semakin terasa. Namun di balik persaingan sengit, ada rasa hormat yang mendalam. Aku belum pernah bicara banyak dengannya sebelumnya, ujar Pecco. Tapi sejak kami jadi rekan setim, aku menyadari kami bekerja sangat baik bersama. Hubungan kami sangat bagus. Bahkan lebih baik dari yang aku harapkan. Itulah keunikan dari situasi Ducati saat ini. Di satu sisi, mereka punya 2 pembalap terbaik di grid. Di sisi lain, ada potensi benturan ego dan ambisi. Tapi sejauh ini, baik Marquez maupun Bagnaia menunjukkan kematangan luar biasa. Marc Marquez fokus pada kemenangan. Bagnaia fokus memperbaiki diri. Keduanya saling menantang, tapi juga saling mendorong untuk menjadi lebih baik. Kini, semua mata tertuju ke Jerez. Apakah Marquez akan kembali mendominasi di tanah kelahirannya? Atau justru Bagnaia menemukan cara untuk bangkit dan membalikan keadaan? Satu hal yang pasti, musim ini bukan hanya soal kecepatan. Tapi juga soal hati, keberanian, dan bagaimana seorang juara menghadapi bayang-bayang rival yang datang dari garasi sebelah. Claudio Domenicali tak percaya, Marc Marquez kembalikan aura legenda Ducati. Ketika Marc Marquez memutuskan bergabung dengan tim pabrikan Ducati untuk MotoGP musim ini, tak banyak yang bisa menebak arah ceritanya. Tapi setelah 4 seri berjalan, satu kesimpulan mulai muncul ke permukaan, Marc Marquez bukan hanya sekadar pembalap cepat, ia kini menjelma menjadi figur yang menghidupkan kembali aura seorang legenda, Casey Stoner. Claudio Domenicali, CEO Ducati, tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dalam beberapa wawancara terakhir, pria yang paling berkuasa di kubu merah Bologna itu bahkan mengaku tak menyangka bahwa Marc Marquez mampu meniru dan mempelajari gaya balap Casey Stoner dengan begitu teliti dan efektif. Marc tidak hanya melihat data milik Stoner, dia benar-benar memahaminya. Cara dia membuka gas di tikungan, cara dia mengangkat motor, semuanya sangat mirip dengan Casey, ujar Domenicali dengan ekspresi campur aduk antara kagum dan heran. Keduanya, Marc Marquez dan Stoner, memang memiliki satu kesamaan besar, mereka tidak pernah puas dengan kondisi motor yang cukup baik. Ketika motor terasa tidak sesuai keinginan, mereka tidak lantas menyerah. Justru mereka memaksa, menuntut motor untuk mengikuti kehendaknya. Dalam proses itu, keduanya tak jarang terjatuh, dan justru itu yang membuat mereka istimewa. Saya ingat saat Stoner masih di kelas 250 cc, dia terjatuh, lalu bangkit, melesat, dan terjatuh lagi.
Dia menolak menerima kenyataan bahwa motornya tidak cukup bagus. Marquez melakukan hal yang sama, ucap Domenicali mengenang. Yang membuat semua ini makin luar biasa, adalah bagaimana Marc Marquez bisa menggabungkan insting balap liar ala Stoner dengan kecerdasan taktis yang ia bangun selama bertahun-tahun. Bukan hanya agresif, Marc Marquez kini matang, sabar, dan memilih momen yang tepat untuk menyerang. Dalam balapan Qatar, ia menyapu bersih sprint race dan main race dengan strategi yang brilian. Lihat saja caranya di tikungan ketiga Phillip Island. Saya tak percaya, itu benar-benar mirip Stoner, lanjut Domenicali dengan nada hampir tak percaya. Di 4 seri awal seri MotoGP, Marquez sudah mengoleksi 3 kemenangan, Thailand, Argentina, dan Qatar, dan hanya gagal di kota karena crash saat memimpin dengan gaps yang lebar. Hal itu justru mempertegas bahwa satu-satunya hal yang bisa menghentikan Marc Marquez saat ini, adalah dirinya sendiri. Lebih dari sekadar pencapaian teknis, Marc Marquez menunjukkan kepada dunia bahwa ia bukan hanya pembalap berbakat, tetapi juga pembelajar sejati. Ia membuka lembaran baru dalam karirnya di Ducati, tetapi tidak melupakan jejak-jejak emas yang ditinggalkan pendahulunya. Dia benar-benar seperti Stoner, ujar Domenicali. Dan itulah yang membuat saya merinding. Kami tidak hanya merekrut juara dunia 8 kali, kami juga menghidupkan kembali semangat seorang legenda. Marc Marquez telah menjadi monster yang sangat sulit dihentikan. Tapi bukan karena keberingasannya seperti dulu. Kini, ia mendominasi dengan ketenangan, kecerdasan, dan warisan gaya balap yang ia warisi dari legenda Ducati, Casey Stoner. Get inside your head. Bos Ducati tercengang dengan Marc Marquez sekarang jauh lebih menakutkan. Marc Marquez benar-benar telah berevolusi. Jika dulu dia dikenal sebagai pembalap penuh adrenalin yang tak takut menabrak batas, kini sosoknya telah berubah menjadi pembalap yang jauh lebih berbahaya. Bukan karena gaya agresif, tetapi karena kecerdasannya yang luar biasa dalam membaca situasi balap. Dan hal itu membuat bos Ducati, Gigi Dalinya, tidak bisa menyembunyikan rasa heran sekaligus kekagumannya. Balapan seri Qatar jadi saksi betapa luar biasanya transformasi Marc Marquez. Ia tidak hanya menang. Ia mengendalikan jalannya lomba dari awal hingga akhir. Semua aspek, ban, ritme balap, strategi overtake, ia atur tanpa satupun kesalahan. Gigi Dalinya pun dibuat tercengang. Bukan karena kecepatan Marc Marquez yang memang luar biasa, tapi karena caranya menjaga performa tanpa harus bertarung secara brutal. Marc yang sekarang jauh lebih menakutkan, ungkap Gigi Dalinya. Dia tidak lagi mengandalkan insting liar seperti dulu, tetapi menggunakan otaknya untuk menaklukkan setiap laps. Itu yang membuatnya sangat sulit dikalahkan. Marc Marquez tahu persis bagaimana memperlakukan ban belakang agar tak cepat aus, bagaimana mengatur beban di tikungan agar ban depan tetap hidup hingga akhir, dan bagaimana menyerang hanya saat waktunya benar-benar tepat. Itulah sebabnya meskipun motornya sama dengan pembalap Ducati lainnya, hasil yang ia raih begitu luar biasa. Yang membuat Gigi makin terpukau adalah fakta bahwa strategi Marc benar-benar rahasia. Ia tidak membagikan kepada siapapun, bahkan kepada rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia. Di saat Bagnaia masih sibuk mengeluh soal setup motor dan belum mampu tampil konsisten, Marc Marquez justru melesat dengan strategi matangnya. Marc tidak perlu banyak bicara. Dia tidak membual. Tapi begitu lampu start padam, dialah yang paling tenang dan paling mematikan di lintasan, lanjut Dalinya. Perubahan besar ini membuktikan satu hal, Marc Marquez tidak datang ke Ducati hanya untuk sekadar mencoba. Ia datang untuk menang, dan kini ia sudah menunjukkan bahwa dirinya adalah ancaman utama di kejuaraan ini. Bukan hanya karena ia cepat, tetapi karena ia tahu bagaimana caranya menang. Yang dilakukan Marc Marquez di seri Qatar tak hanya sekadar meraih kemenangan, tapi juga mendominasi dengan cara yang sangat elegan. Ia menyatu dengan Desmose di GP25 bukan sebagai penakluk, tapi sebagai pengendali. Ia tahu batas motornya, tahu batas dirinya, dan tahu kapan harus membiarkan lawan merasa unggul sebelum akhirnya ditaklukkan. Dengan kombinasi antara kecepatan alami, pengalaman bertahun-tahun, dan strategi yang brilian, Marc Marquez menjelma menjadi pembalap yang nyaris tak tersentuh. Gigi Dalinya pun dengan jujur mengakui bahwa Marquez kini berada di level yang sangat sulit dicapai pembalap manapun, termasuk dari dalam Ducati sendiri. Musim masih panjang, tapi satu hal sudah jelas, jika Marc Marquez terus seperti ini, maka bukan hanya kemenangan yang akan ia raih, melainkan sebuah era baru yang ia pimpin.
inside your head. Michele Pirro sangat yakin, dominasi Marc Marquez mustahil dihentikan. Musim MotoGP baru berjalan 4 seri, tapi aroma dominasi seorang Marc Marquez sudah begitu terasa. Bukan hanya sekadar menang, tapi cara dia menang, cara dia mengendalikan lintasan, lawan, bahkan dirinya sendiri, membuat banyak orang terdiam dan merenung, apakah kita sedang menyaksikan kebangkitan legenda yang sebenarnya? Salah satu sosok yang paling paham akan kekuatan Marc Marquez saat ini, adalah Michele Pirro. Sebagai pembalap penguji Ducati, Pirro tahu luar dalam mesin Desmosedici GP24. Dan dari pengamatannya selama ini, dia tak ragu untuk menyebut satu nama yang paling pantas menyabet gelar musim ini, Marc Marquez. Dia bukan hanya pembalap terbaik di grid, ucap Pirro penuh keyakinan, mungkin dia adalah pembalap terbaik dalam sejarah yang sedang menunggangi motor terbaik yang pernah dibuat Ducati. Pernyataan itu bukan basa-basi. Dalam 4 seri pertama, di Thailand, Argentina, Amerika Serikat, dan Qatar, Marquez tampil luar biasa. Ia meraih 3 kemenangan penuh dan nyaris 4, jika saja insiden di kota tak membuatnya terjatuh saat memimpin jauh dari para pesaing. Bahkan di Qatar, tempat yang tak pernah bersahabat dengannya selama lebih dari 1 dekade, Marquez menyapu bersih semua sesi, pole position, sprint race, dan main race. Banyak yang mengira Marc Marquez hanya akan membaur di Ducati. Nyatanya, ia malah menjadi pemimpin. Bukan hanya karena kecepatannya, tapi karena ketenangan dan kejernihan pikirannya yang sekarang lebih matang dari sebelumnya. Dia bukan lagi anak muda liar yang mengandalkan insting semata. Kini, dia adalah veteran yang punya rencana dari A sampai Z setiap kali menyalakan mesin motornya. Yang membuatnya makin menakutkan, lanjut Pirro, adalah dia sekarang bisa mengendalikan semua. Dia tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, dan kapan harus mengambil risiko. Semua itu dilakukannya dengan perhitungan yang matang, bukan sekadar nekat. Bahkan para rivalnya mulai menyadari betapa sulitnya mengejar Marquez. Di saat pembalap lain masih mencari setelan motor atau memperdebatkan tekanan ban, Marquez sudah melaju di depan. Bukan dengan keunggulan semata, tapi dengan kendali penuh atas semuanya. Pirro menyebutnya sebagai paket sempurna, pembalap luar biasa di atas motor luar biasa, dengan mentalitas juara dunia yang tak tergoyahkan. Musim ini, mungkin hanya dirinya sendiri yang bisa mengalahkan Marquez. Jika dia tetap sehat, tetap fokus, dan tetap lapar, maka mahkota juara dunia ke-9 hanya tinggal menunggu waktu. Seri MotoGP akan kembali berlanjut di sirkuit Jerez, Spanyol. Dan dunia sedang menanti, apakah Baby Alien akan kembali menunjukkan sihirnya di depan publiknya sendiri? Jika ya, maka bukan tak mungkin, 2025 akan tercatat sebagai tahun di mana legenda benar-benar kembali mengambil tahta yang sempat direbut waktu dan cedera. Let them get inside your head. Mantan bos Ducati kagum akan dominasi sempurna Marc Marquez di Qatar makin sulitkan rival untuk menang. Marc Marquez benar-benar telah kembali. Bukan sebagai bayang-bayang masa lalunya yang penuh cedera, tapi sebagai sosok baru yang lebih matang, lebih tajam, dan jauh lebih berbahaya. 4 seri telah dilalui di MotoGP musim ini, dan satu hal menjadi jelas, pria bernomor 93 itu sedang menulis ulang cerita dominasi di era baru. Di seri Qatar, Marc Marquez tampil bukan hanya untuk menang, ia tampil untuk mendominasi. Start dari pole position, sapu bersih sprint race, dan menyelesaikan main race dengan penuh percaya diri. Tak ada yang bisa menyainginya, bahkan di trek seperti Lusail yang selama bertahun-tahun bukanlah tempat favoritnya. Tapi kali ini berbeda. Kali ini, Desmosedici GP25 ada di bawah kendalinya, dan Marc Marquez membawanya menari di atas lintasan. Dominasi ini pun langsung membawa Marc Marquez ke puncak klasemen. Seolah tak pernah kehilangan kendali, ia memperlihatkan bahwa crash di seri Amerika hanyalah insiden kecil dalam perjalanan panjang menuju gelar ke-9. Dan bukan hanya kecepatannya yang menonjol, melainkan juga cara ia mengatur ritme balapan, membaca strategi, dan menjaga konsistensi di setiap lap. Ini adalah Marc Marquez yang berbeda. Lebih dewasa, lebih bijak, tapi tetap mematikan. Paolo Ciabatti, salah satu figur paling senior di Ducati, menyuarakan apa yang mungkin ada di pikiran banyak orang. Menurutnya, apa yang kita saksikan dari Marc saat ini adalah puncak dari sebuah evolusi panjang. Anda bisa melihat bahwa dia kini mengendarai motor dengan kejernihan luar biasa. Semuanya di bawah kendali. Dia berada di level yang berbeda,
ujar Ciabatti. Dan memang, semuanya terasa seperti perpaduan yang sempurna. Pembalap terbaik di dunia dengan motor terbaik di grid. Ducati telah menyediakan mesin yang luar biasa, dan Marc Marquez mengeluarkan potensi terbaik dari Desmos edisi itu. Ini bukan sekadar kemenangan biasa. Ini adalah pameran kekuatan, teknis dan mental. Sementara itu, di sisi lain garasi Ducati, Francesco Bagnaia masih terus berjuang. Ia memang sempat menang di Austin, tapi kemenangan itu hadir karena Marc Marquez terjatuh. Sisanya, Pecco selalu tertinggal. Ia mencoba, tapi tak cukup. Dan semakin terlihat jelas bahwa musim ini akan menjadi tantangan berat bagi pembalap utama Ducati itu. Yang paling mengejutkan bukan hanya kehebatan Marc Marquez, tapi ketidakberdayaan rival-rivalnya. Mereka tahu siapa yang harus dikalahkan, tapi tak tahu bagaimana caranya. Bahkan rekan setimnya pun seolah tak mampu menjawab tantangan yang dilemparkan Marc Marquez di setiap balapan. Kini, MotoGP musim ini bersiap menuju Jerez, Spanyol, kandang bagi Marc Marquez. Dan satu hal pasti, semua mata akan tertuju padanya. Bukan hanya karena dia pembalap tuan rumah, tapi karena dia adalah pusat dari semua pergerakan di musim ini. Marc Marquez tak sekadar mengejar kemenangan. Ia mengejar sejarah. Dan dengan cara yang ia tunjukkan sejauh ini, siapapun lawannya akan menghadapi jalan yang terjal, bahkan mungkin tak bisa mengejarnya sama sekali. Get inside your head. Marc Marquez kembali dengan taring tajam. Carlo pernah tak ragu sebut ia calon kuat juara dunia. Ada satu momen di seri Qatar yang membuat banyak orang terdiam, tak percaya, lalu perlahan mengangguk kagum. Marc Marquez berdiri di atas podium tertinggi, tersenyum lebar dengan penuh percaya diri. Bukan hanya karena ia menang, tapi karena ia menang dengan cara yang begitu sempurna. Pole position diraih, sprint race dimenangkan, main race dituntaskan dengan dominasinya. Dunia seolah kembali melihat versi terbaik dari The Baby Alien, sosok yang dulu ditakuti setiap lawan sebelum cedera mengubah segalanya. Manajer veteran Carlo Pernat pun tak kuasa menyembunyikan kekagumannya. Dalam suaranya, ada nada haru dan takjub. Marc Marquez sudah kembali. Bukan hanya sebagai pembalap cepat, tapi sebagai pembalap paling lengkap. Dia memilih motor terbaik, dan kini dia mengendalikannya seolah itu adalah perpanjangan dari tubuhnya sendiri, ujarnya. Pernat, yang telah puluhan tahun malam melintang di garasi MotoGP, tahu betul apa artinya bangkit dari titik terendah. Ia pernah melihat pembalap-pembalap hebat hilang ditelan cedera, tenggelam dalam ketidakpastian. Tapi Marc Marquez, ia bangkit. Dan bukan sekadar bangkit, ia kembali untuk merebut tahta. Dia mengatur balapan seperti seorang maestro. Dia tahu kapan harus sabar, kapan harus menyerang. Dan ketika waktunya tiba, dia tancap gas dengan ketenangan yang menggetarkan, lanjut Pernat. Di sisi lain, pembalap andalan Ducati Francesco Bagnaia tampak mulai tertekan. Pecco memang punya semangat, dan di seri Qatar ia menunjukkan kegigihannya dengan start dari posisi ke-11 lalu finish kedua. Tapi realitanya jelas, mengalahkan Marc Marquez musim ini bukan perkara mudah. Pecco sedang berjuang, tapi ini Marc Marquez yang kita bicarakan. Dan dia sudah kembali dalam bentuk terbaiknya, tegas Pernat. Yang juga mengejutkan adalah performa Maverick Vinales. Ia sempat memimpin balapan dan nyaris berdiri di podium, namun penalti tekanan ban membuatnya anjlok ke posisi ke-14. Balapan yang luar biasa dari Vinales. Sayangnya, regulasi tekanan ban yang keras membuatnya harus menelan pil pahit, ucap Pernat, menyayangkan momen langka yang gagal berbuah manis. Namun di tengah gegap gempita, ada satu kisah sedih yang menyelimuti, Jorge Martin. Juara dunia 2024 itu kembali terjatuh dan mengalami cedera cukup serius. Pneumotoraks, tulang rusuk patah, sebuah mimpi buruk di awal musim. Saya rasa musim ini akan sangat sulit baginya. Kita tak akan melihat Martin di performa terbaiknya hingga pertengahan musim, ujar Pernat penuh empati. Dan di balik semua kisah ini, Ducati tetap menjadi raja teknologi. Gigi Dalinya sukses menciptakan motor yang bukan hanya cepat, tapi juga bisa ditunggangi siapa saja dengan hasil luar biasa, termasuk rookie seperti Fermin Aldeguer. Motor ini akan mendominasi hingga regulasi berubah pada 2027, Pernat menutup. MotoGP musim ini bukan sekadar balapan. Ini adalah kisah tentang kebangkitan, perjuangan, dan tekad untuk kembali ke puncak. Dan Marc Marquez, kini bukan hanya calon juara,
Dia adalah simbol harapan bahwa mimpi besar selalu pantas diperjuangkan. Them get inside your head.